Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang disekap dan diinterogasi oleh kepala gangster Arit Merah. Namun karena lelaki tersebut tak memberikan informasi apa-apa, ia pun terus disiksa sampai giginya copot. Katanya lumayan hemat biaya ke dokter gigi. Dirasa omongannya adalah ledekan, ia pun terancam akan dibunuh. Namun tiba-tiba, Nice leg. oh ternyata semua itu hanyalah akting saja. Dan lelaki perkasa bernama Colton West adalah seorang aktor action dan superhero. Namun ia marah-marah karena merasa kaget saat properti yang digunakannya meledak. Tapi para kru bilang, ya elah gitu doang kaget, itu kan cuma nitrogen. Namun rasa dongkol dari Colton berlanjut ketika ia tidak tahu bahwa film yang ia mainkan tadi berkisah tentang serangga besar. Tepatnya kisah kecoa besar yang menyerang kota. Ia pun ngambek lagi sama sutradara karena ia nggak dikasih tahu main di film kecoa, yang notabene Colton benci sama serangga. Bergegas ia pun balik saja ke rumahnya. Singkat waktu, ketika Colton lagi di jalan, ia malah kejebak macet. Apalagi sang istri sudah ngebacot bawel di rumahnya, katanya pertandingan yang akan mereka tonton bersama malah hampir dimulai. Karena si anak merasa nggak akan sempet, ya udah mending ia cabut aja main sama temen-temennya. Dan kejadian itu membuat sang istri semakin marah kepada Colton. Lalu tiba-tiba gempa hebat tiba-tiba terjadi. Dan tak hanya itu, Colton melihat seperti ada gunung meletus di tengah-tengah kota California. Padahal di sana nggak ada gunung berapi dan cuman bukit batu saja. Ia pun dikejar ledakan yang sangat dahsyat. Namun tiba-tiba ketika ia terjatuh, ada sosok laba-laba aneh berbalut lava berada di hadapannya. Ia lari ngabret seedan-edannya dan menaiki mobil untuk keluar dari situasi yang amat riweuh itu. Jalan tol pun menjadi arena mukbang para laba-laba lahar itu. Singkat waktu, sampailah Colton di rumahnya dan menyuruh istrinya segera berkemas karena bencana aneh melanda kota ini. Ia pun menjelaskan ada sejenis laba-laba besar yang mampu mengeluarkan lava panas. Namun istrinya yang seorang pelatih taekwondo itu tak langsung percaya. Seperti biasa, tombol doang yang gede. Tapi setelah Colton membawa senjata kebanggaan anak FF, istrinya pun jadi jiper. Wanjir, kalau AA udah pegang senjata itu, dah berarti seriusan. Ia pun mengatakan untuk diam di rumah, lalu ia akan mencari kemana anaknya main sama teman-temannya. Di sisi lain, sang anak yang bernama Wyatt sedang asik bermain sapedah-sapedahan ala video klip Avril Lavigne. Mereka pun berbincang-bincang layaknya anak muda. Dan ketika mereka sedang asik bersama seorang wanita remaja bernama Jordan, tiba-tiba sesuatu meledak dan membuat mereka penasaran. Lantas mereka pun mengecek sumber ledakan tersebut. Ternyata setelah mereka mengeceknya, itu adalah sebuah lubang besar menganga di tengah jalan. Namun aneh, lubang itu terlihat panas. Di saat mereka sedang kepo bagaikan menunggu arisan keluar, tiba-tiba semua tibu buranjat kaget. Namun si cantik Jordan Lavigne ditarik sesuatu. Beruntung Wyatt menolongnya. Jordan merasa digigit sesuatu, namun rasa panik membuat mereka tancap pedal seedan-edannya. Namun terlihat di belakang gerombolan laba-laba menyerbu mereka dari kepulan asap. Di sisi lain, sang aktor Colton yang mencari keberadaan anaknya pun sama dibegal sama lubang panas di tengah jalan. Saking panasnya, ban mobilnya pun ikut meleleh. Dirasa Kang Derek Mang Ojon lagi tutup, ia pun memutuskan untuk jalan ceker saja. Setelah beberapa saat ia berjalan, tiba-tiba datang bus wisata datang. Ia pun meminta tumpangan. Namun karena si Kang sopir ngeyel ketika diperingati dan malah minta foto sama aktor ternama itu, ia pun punya ide buat maling bus itu. Colton pun meminta penumpangnya untuk tenang dan mengikuti arahannya. Jelas saja, Colton yang seorang aktor terkenal mendapat sorakan meriah dari para turis. Kayak bodoh amat sama tour guide-nya. Dan kini tujuan mereka mengarah ke tengah kota California yang tengah dalam kekacauan.
Kembali kepada para anak muda, mereka yang lagi dikejar laba-laba pun langsung kabur ke sebuah gudang kosong. Dan ternyata lubang-lubang laba-laba sudah bertebaran di mana-mana. Hingga ada satu teman yang ketinggalan berusaha lolos dengan aksinya. Namun gagal. Mereka yang panik pun segera masuk ke gudang. Bucatan dari laba-laba itu membakar tangan dari temannya si Wyatt. Ia pun gegeremean kepanasan. Namun Jordan, si gadis cantik, lebih menjadi prioritas si Wyatt. Ia pun menolong kaki Jordan yang terkena gigitan laba-laba tadi. Namun ketika mereka sedang menjalani pengobatan, tiba-tiba dari luar muncul laba-laba sembur berusaha melelehkan pintu gerbang. Kayak tukang las karbit gitu. Merasa tidak aman, mereka pun mencari persembunyian. Sejenak kita kembali ke Mama Hot. Ia yang khawatir dengan sang nenek pun berusaha menghubunginya. Namun si nenek yang merasa baik-baik saja malah santuy aja di rumahnya. Tanpa ia tahu sesuatu merangkak di balik jendelanya. Namun ketika sedang asik menelpon, ia terganggu dengan suara anjingnya yang menggonggong gak jelas di lantai atas. Ia pun memeriksanya. Dan tiba-tiba si anjing pun gosong menjadi hotdog. Lalu ia pun harus merasakan panasnya cuci muka pakai api. Jelas modar. Dirasa ada sesuatu yang gak beres sama si nenek, Mama Hot pun datang mengunjungi rumahnya. Namun kok sepi dan bau gosong. Dan setelah dicek, si nenek pun udah menjadi hot grandma dan hot dog yang dimukbang sama laba-laba. Jelas si hot mama pun kaget dan lari ngabret seedan-edannya. Ternyata perkataan suaminya itu benar. Di sisi lain, Carlton yang sedang nyetir bus menuju pusat kota mendapat fans beratnya di dalam bis. Sekejap saja mereka pun jadi akrab. Namun tiba-tiba no fair, no ride. wah, senjata FF emang mantap, teriak fansnya. Namun masih ada satu laba-laba yang nangkel di atas. Ia pun mengerem bisnya. Laba-laba itu pun bucat. Dan Carlton mendapat pujian yang sangat edan dari para fansnya. Wah, ternyata gak cuman jago di film, teriak mereka. Singkat cerita, kemunculan laba-laba lava itu sudah menyebar di berita. Dan hampir seluruh California mengalami musibah ini. Namun ketika si Mama Hot lagi bengong, oh ternyata laba-laba itu datang lewat cerobong asap. Anjing untung gak kena muka. Ia pun langsung ngajak Baywan. Aduh, tapi pedangnya meleleh. Lanjut. Tameng Wonder Woman pun gak mampu. Shuriken Naruto pun gak mempan. Hingga akhirnya hanya senjata FF lah yang mampu. Mama Hot memang GG parah. Kembali ke Carlton, akhirnya ia sampai di pusat kota. Namun terlihat mesin bisnya boborecakan seperti koslet dan tercium bau hangus. Dirasa bis akan meledak, mereka pun tiba beranjat. Untung saja semua selamat dan Carlton menjadi pahlawan di tengah-tengah kekacauan. Lalu tanpa diduga aksi heroiknya sudah tersebar di televisi. Hoki parah kayak si Buggy One Piece. Selang beberapa saat, muncullah Garda Nasional alias tentara, namun gak mirip tentara. Ah, dasar komedi. Mereka memecah kelompok itu untuk mengevakuasi para korban. Dengan gaya soiyeh, mereka pun masuk. Lalu tiba-tiba, namun Mama Hot mendahului tembakannya. Wow, Mama Hot emang keren. Kembali ke tengah kota, kekacauan sudah terjadi di mana-mana akibat serangan dari laba-laba yang semakin banyak. Bahkan Wonder Woman Sexoy pun kocar-kacir.
Si maghrib di tengah bolong pun tambah maghribnya jadinya imsak. Lalu ketika Carlton akan diserang, aduh, senjata FF-nya jadi letoy. Namun ia berhasil selamat dan kabur menggunakan mobil temannya yang seorang bajak laut. Kembali kepada sekelompok anak muda yang bergaya di video klip Skater Boy. Terlihat laba-laba sudah banyak memasuki gedung tersebut. Mereka pun berlari sambil membopong Jordan Lavigne. Dan ia sudah tak kuat lagi. Ternyata kakinya sudah benar-benar terinfeksi parah akibat gigitan laba-laba tersebut. Dan di saat mereka kebingungan, tiba-tiba oh shit, laba-laba badag menerobos. Mereka pun ngabret lagi kabur seedan mungkin. Kemudian Jordan mulai mengalami muntah-muntah. Mungkin saja racun sudah menyebar. Dan jangan berharap menjadi Spider-Gwen. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada tetesan lava di lantai. Dan ternyata laba-laba badak itu sudah berada di atas mereka. Mengendap-endap pun menjadi jalan satu-satunya. Hingga aing kaget. Kalian kaget, kita sama-sama kaget. Wyatt pun berinisiatif menyemprot laba-laba api itu menggunakan alat pemadam. Dan ternyata berhasil. Laba-laba itu pun modar. Oh, jadi ini kelemahannya. Ia pun segera membawa Jordan lari. Meski kelihatannya si Jordan Lavigne udah ripuh parah, ia pun terlihat kejang-kejang dan berperilaku aneh. Ternyata Jordan. oh, ternyata tubuh Jordan dijadikan sarang bagi anak-anak laba-laba. Tubuhnya pun hancur karena panas. Lantas burayak laba-laba itu pun menyerang teman Wyatt sampai terbakar. Oh tidak, tersisa Wyatt seorang diri. Kembali kepada Carlton, di tengah jalan ia kembali dicegat laba-laba api yang merudul dari bawah tanah. Hingga akhirnya mereka melarikan diri ke dalam museum sejarah. Dengan kepanikan yang edan, mereka memalang pintu dengan alat-alat seadanya. Namun dirasa palang pintu kayak lagi malang demo RT, jelas mereka pun merasa nggak aman dan lari saja. Hingga tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang seperti profesor sejarah. Singkat cerita, setelah perbincangan panjang, akhirnya mereka mengetahui bahwa asal-muasal dari laba-laba itu adalah dari dalam tanah yang bersarang di sekitaran kota California. Lalu, letusan-letusan juga gempa yang terjadi bukanlah dari gejala alam, melainkan memang sudah saatnya tiba mereka bangkit ke permukaan sejak zaman prasejarah. Wow, edan sekali ya. Di sisi lain, para tentara yang gak kelihatan kayak tentara sedang sibuk mengevakuasi warga termasuk si Mama Hot. Hingga tiba-tiba di tengah jalan, mereka dihadang oleh laba-laba badag. What's happening? Para tentara kocak pun berperang. Hingga ketika mereka sedang berdiskusi, di dalam truk si Mama Hot yang lagi sembunyi di selimut anti api mendapat serangan dari laba-laba mini. Untung saja nggak kena tombol hot. Beruntung Mama Hot jago, ia satu-satunya yang selamat sedangkan yang lain udah hangus. Ia pun membawa mobil tentara untuk pergi mencari suami dan anaknya. Kembali ke Carlton, sang aktor terkenal. Ia yang sedang bersembunyi di dalam museum kini mulai mendapat serangan yang serius dari kawanan laba-laba yang berukuran besar. Shotgun FF-nya diperbaiki menggunakan kapak. Beruntung, mereka bisa selamat dan keluar dari gedung itu. Dan di saat bersamaan, helikopter jemputan datang. Namun Carlton tidak ikut. Ia menyuruh si Pence dan profesor saja yang naik, sedangkan dia akan mencari di mana anaknya. Si profesor pun memberikan Carlton peta sarang dari laba-laba tersebut untuk jaga-jaga saja. Lalu ia pun kembali baku tembak dengan laba-laba itu. Namun ketika ia sudah terpojok, tiba-tiba akhirnya sang Mama Hot datang menjemput Carlton. Mereka pun bergegas OTW karena mendengar kabar si anak bebal lagi terjebak di gudang pinggir kota. Dan benar saja, ketika si Wyatt berusaha keluar dari gudang,
Bala-bala badag akan menyemburnya dan sialnya semprotannya udah habis. Untung saja. Here I come, son! Akhirnya mereka bersatu dan si Wyatt terselamatkan. Kemudian si Wyatt memberitahu ayah dan ibunya bahwa kelemahan dari laba-laba haredang itu adalah dengan menggunakan semprotan pemadam api. Dan tiba-tiba Carlton keingetan sesuatu, lalu mempunyai ide. Singkat cerita, keberanian Carlton sudah semakin menyebar luas. Ditambah lagi dari kesaksian fansnya yang tadi bertarung bersamanya, membuat Carlton semakin terkenal. Hoki anjing. Kini situasi beralih kepada para kru pembuat film. Ia yang melihat Carlton terkenal di dunia nyata menjadi sangat kaget. Ternyata si Carlton edan juga ya. Lalu tiba-tiba Carlton dan keluarganya mendatangi tempat itu. Ia pun membeberkan rencana yang akan ia lakukan dengan peta sarang dari laba-laba api di sana. Carlton ingin semua orang pergi ke lubang yang sudah ditentukan dan melempar gas itu secara bersamaan guna memancing ratu laba-laba keluar. Karena kata si profesor, jika sang ratu modar maka semua koloni akan musnah. Dan setelah semua rencana dijelaskan, mereka pun beraksi. But ladies and gentlemen, tonight, I ask you to unify as a city. Lalu mereka pun mulai melemparkan gas-gas tersebut ke setiap lubang yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah semuanya dilempar, ledakan pun terjadi dan memancing sang ratu muncul. Karena ukuran ratu yang terlalu besar, tiba-tiba Carlton kembali memakai peralatan Red Rocket yang pernah ia gunakan dulu untuk syuting sebagai superhero. Dan kini ia akan memakainya untuk mengalahkan sang ratu. Ah, komedi mah bebas. Setelah berhasil memancing sang ratu ke atas gedung, Carlton pun melemparkan bom ke mulut sang ratu. Nice, now. Alhasil, semua aman terkendali berkat Carlton yang menghancurkan sang ratu. Dan kini ia mendapat pujian dari semua orang berkat aksi heroiknya. Dan film kocak pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup menghibur lah ya. Emang kan ini bukan film serius. Jadi jangan baper, just for fun.